Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nadila dengan NIM F1312482 dari kelas C. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi saya, yaitu gas nyata. Baik, selanjutnya kita masuk ke pengertian gas nyata. Gas nyata adalah gas yang memperhatikan interaksi antara molekul dan volume dengan volume gas itu sendiri, sehingga perilakunya berbeda dari gas ideal yang diasumsikan tidak memiliki volume molekul dan tanpa gaya tarik-menarik antar molekul. Gas nyata memberikan gambaran lebih akurat dalam kondisi tekanan tinggi dan suhu rendah. Nah, jadi gas nyata ini bisa dipicu oleh tekanan tinggi dan suhu rendah. Maka gambaran dari gas nyata sendiri bisa lebih akurat dan memiliki sifat yang agak signifikan. Selanjutnya ada jenis gas nyata. Yang pertama, gas nonpolar atau interaksi lemah mendekati ideal. Yang pertama, dia memiliki jenis yang molekulnya simetris, tidak memiliki momen dipol. Nah, momen dipol sendiri dapat diartikan yaitu adalah ukuran distribusi muatan listrik dalam molekul. Momen dipol terjadi ketika ada perubahan distribusi muatan listrik antar atom-atom dalam molekul. Nah, momen dipol sendiri juga memiliki sifat yaitu polaritas dan interaksi antar molekulnya yaitu saling tarik-menarik. Nah, yang kedua ada gaya antar molekul, yaitu adalah gaya London atau dispersi yang relatif lemah. Gaya London sendiri adalah jenis gaya yang antar molekulnya memiliki sifat yang lemah dan terjadi antara molekul nonpolar. Yang kedua ada gas polar atau interaksinya kuat menyimpang dari, atau dia bisa juga disebut dengan gas yang menyimpang dari gas idealnya. Ya, memiliki ciri-ciri momen dipol dengan momen dipol permanen dan juga gaya tarik-menarik antar molekulnya atau dipol-dipol atau ikatan hidrogen. Baik, selanjutnya ada perbedaan gas ideal dan gas nyata. Yang pertama, gas ideal memiliki perbedaan yang pertama dari gas nyata, yaitu modelnya teoritis yang memudahkan pemahaman perilaku gas berlaku baik saat tekanan rendah, suhu tinggi, maupun partikel kecil dan nonpolar. Dan gas nyata sendiri memiliki ciri-ciri atau perbedaan gas yang benar-benar ada di dunia nyata seperti CO2, O2, NH3 dan lain-lain. Terus dia menunjukkan penyimpangan dari hukum gas ideal karena volume partikel tidak nol, ada gaya tarik dan tolak antar molekul, dapat mengalami kondensasi. Ada beberapa perbedaan lain dari gas ideal dan gas nyata tersendiri, yaitu gas ideal tidak mempunyai tarik-menarik antar molekul dan tidak memiliki volume, sedangkan gas nyata memiliki sifat yang tarik-menarik antar molekul dan juga memiliki volume. Berikut selanjutnya ada persamaan van der Waals. Bisa dilihat pada gambar ada rumus, yaitu dalam kurung P atau tekanan gas ditambah AN. A adalah konstanta koreksi gaya tarik antar molekul dikalikan dengan N kuadrat, dengan N yaitu jumlah mol gas, per V atau volume gas dipangkatkan 2 terus ditutup kurung dan dikalikan dalam kurung V dikurang N atau tadi jumlah mol gas terus dikalikan dengan B atau konstanta koreksi volume partikel gas ditutup kurung sama dengan N jumlah mol gas dikali R konstanta gas umum
dikalikan lagi dengan T atau suhu mutlak dengan satuan Kelvin. Baik, selanjutnya kita masuk ke faktor kompresibilitas atau bisa disimbolkan dengan Z. Nah, di situ sudah tertulis atau ada rumus di situ, dilihat Z sama dengan P dikali V per N dikali R dan dikali T, di mana Z yaitu adalah faktor kompresibilitas. Terus dengan persamaan P atau tadi bisa kita bilang dengan tekanan dikalikan dengan V atau volume dibagi dengan dengan N sendiri, yaitu jumlah mol gas, jumlah zat mol gas dikali dengan R, konstanta umum gas. Terus dikalikan dengan T, yaitu suhu tekanan gas, atau di satuannya tadi adalah Kelvin. Nah, jadi jika di soalnya nanti muncul dengan satuan suhu selain Kelvin, maka suhu tersebut harus dikonversi terlebih dahulu ke suhu Kelvin. Baik, di situ ada beberapa syarat atau beberapa catatan. Jika Z atau faktor kompresibilitasnya itu sama dengan 1, maka gas tersebut bersifat ideal. Namun jika Z lebih kecil dari 1, maka gas tersebut mendominasi gaya tarik menarik antar molekul. Dan jika Z-nya lebih besar dari 1, jika Z-nya lebih kecil dari 1, dominasi gaya tarik menarik antar molekul. Dan jika Z-nya lebih besar dari 1, maka dominasi tolak menolaknya itu. Oke, lanjut. Maka jika Z lebih besar dari 1, berarti gas tersebut bersifat mendominasi tolakan atau volume partikel. Oke, baik, selanjutnya kita masuk ke aplikasi gas nyata. Nah, yang pertama ada aplikasi dari gas nyata, yaitu pada industri gas dan energi, atau LPG dan LNG, atau liquefied petroleum natural gas, yaitu dimana di dalam itu memiliki gas, yaitu gas propana, butana, dan metana, dan disimpan dan diangkut dalam bentuk gas tertekan atau cair, dan diperlukan perhitungan gas nyata karena bekerja pada tekanan tinggi. Yang kedua, sebelumnya itu ada gas tabung medis, yaitu gas oksigen atau O2, nitrogen atau N2, atau campuran lainnya, dan diperlukan koreksi tekanan agar dosis gas yang diberikan ke pasien lebih presisi. Dan yang kedua, aplikasi dari gas nyata adalah teknik kimia dan termodinamika, yaitu memiliki desain mesin refrigerasi fluida kerja, atau kita biasanya sebut yaitu amonia dan freon, yaitu gas tersebut memiliki sifat gas nyata. Desainnya juga harus memiliki pertimbangan sifat antara termodinamika real dan bukan ideal. Baik, ada selanjutnya kita masuk ke model lain selain van der Waals, yaitu yang pertama adalah Redlich-Kwong, yang kedua Peng Robinson, ketiga Benedict Webb Rubin atau disingkat BWR, digunakan untuk perhitungan akurasi tinggi dalam teknik kimia. Baik, selanjutnya kita masuk ke makna konstanta.
Nah, sebelum kita masuk ke sini tadi sudah sempat kita membahas ada rumus-rumus yang menyebutkan konstanta A dan konstanta B. Nah, di sini saya akan menjelaskan kembali makna dari konstanta tersebut. Nah, konstanta A itu adalah mencerminkan kekuatan gaya tarik antar molekul. Semakin besar nilai A, maka semakin kuat gaya tarik antar partikel gas. Ini biasanya dimiliki oleh gas yang bersifat polar atau yang memiliki gaya intermolekul seperti hidrogen misalnya adalah air atau H2O, dan amonia atau NH3 memiliki nilai A yang besar karena adanya gaya tarik kuat antar molekul atau antar molekulnya itu saling tarik menarik. Dan yang kedua ada konstanta B yang menggambarkan volume efektif yang ditempati oleh molekul gas itu sendiri. Dan nilai B mewakili ukuran molekul gas. Semakin besar nilai B, maka semakin besar ukuran fisik molekulnya, sehingga volume ruang bebas untuk bergerak menjadi lebih kecil. Gas dengan molekul besar atau bercabang seperti butana akan memiliki nilai B yang lebih besar daripada gas kecil seperti helium. Nah, kedua konstanta ini jika dimasukkan dalam rumus, maka biasanya dalam soal itu mereka menyebutkan ada nilai-nilai tertentu dari konstanta tersebut. Atau misalnya pada air, dia memiliki konstanta sekian, seperti itu. Baik, selanjutnya yaitu ada sifat dan perilaku gas nyata. Nah, gas nyata sendiri memiliki beberapa sifat. Yang pertama yaitu pada tekanan rendah dan suhu tinggi, gas nyata mendekati perilaku gas ideal. Dan yang kedua, pada tekanan tinggi, volume molekul gas nyata menjadi signifikan sehingga gas sulit untuk dimampatkan. Dan yang ketiga, pada suhu rendah, gaya tarik antar molekul dominan sehingga gas mudah mengembun dan menjadi cair. Gas nyata dan gas ideal ini memiliki beberapa perilaku yang berbeda. Contohnya, gas nyata ini dia tidak memiliki suhu dan tidak memiliki molekul yang saling tarik-menarik. Baik, selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Nah, kita masuk ke contoh soal yang pertama. Nah, di awal tadi saya sudah menjelaskan beberapa rumus-rumus yang akan digunakan dalam gas nyata ini. Nah, kita masuk ke contoh soal yang pertama, yaitu diketahui 1 mol gas CO2 menempati volume 10 L atau 10 liter pada suhu 300 Kelvin. Nah, tadi saya jelaskan bahwa jika suhunya sudah di satuan Kelvin maka tidak perlu dikonversi, tapi jika suhunya berada di dalam satuan lain maka suhu tersebut harus dikonversi dulu ke suhu Kelvin. Nah, terus ditanyakan di sini yaitu hitung tekanan gas tersebut menggunakan persamaan van der Waals dengan konstanta A memiliki nilai 3,59 liter kuadrat atm per mol kuadrat. Terus dengan konstanta B juga yaitu 0,0427 liter per mol. Baik, kita menggunakan rumus dalam kurung P ditambah konstanta A per volume kuadrat tutup kurung dalam kurung lagi volume dikurang B atau konstanta B sama dengan R dikali T dalam kurung P
P ditambah 3,59 atau 3,9 tadi ini kita menggantikan tadi konstanta A. Konstanta A itu bernilai 3,59 per 10 kuadrat. Mengapa 10? Karena diketahui di situ 10 volumenya adalah 10 liter. Terus dipangkatkan 2. Nah, lanjut dalam kurung lagi kita tulis 10 liter dikurang konstanta B, atau tadi konstantanya itu bernilai 0,0427. Terus ditutup kurung dan hasilnya yaitu dalam perkaliannya tadi yaitu hasil dari tekanan P ditambah 3,59 per 10 kuadrat yaitu 0,0821 dalam kurung, terus dikalikan dengan 300 atau suhunya tadi adalah 300 Kelvin, dan dalam kurung lagi tekanan ditambah 0,0359 dan dikalikan 9,9573 atau hasilnya, sehingga mendapatkan hasil yaitu 24,63. Nah, karena di situ yang ditanyakan adalah tekanannya, maka ini akan berpindah ruas. Yang tadi maka P-nya sama dengan P sama dengan 2,51 atm. Nah, itu adalah contoh soal dari soal 1. Dan selanjutnya beberapa soal yang tidak sempat saya jelaskan namun memiliki sifat yang sama tapi rumusnya mungkin agak dibolak-balik. Baik, berikut adalah kesimpulan dari gas nyata, yaitu gas nyata memberikan gambaran lebih akurat terhadap perilaku gas dibandingkan model gas ideal. Pemahaman gas nyata penting dalam dunia sains dan teknologi, serta menjadi dasar berbagai aplikasi, industri, dan riset. Model seperti van der Waals menjadi jembatan antara teori dan kenyataan. Baiklah, itu tadi adalah beberapa materi yang saya dapat sampaikan. Terima kasih telah mendengarkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf jika ada kesalahan dari penulisan atau segi PPT, mohon dimaafkan, atau dari segi penjelasannya kurang tepat, mohon diperbaiki. Terima kasih. Saya Siti Nadila dengan NIM F131 24082 pamit undur diri. Terima kasih.